Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Azaria dengan NIM C1C018201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode riset dalam akuntansi keperlakuan. Yang pertama, pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. 2. Motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Adapun tujuan umum seorang melakukan riset adalah mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan tersebut. Banyak literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya sama, yakni riset pada prinsipnya ditimbulkan oleh dua sisi yang saling terkait. Ketiga, manfaat dan pentingnya riset. Manfaat riset mengungkapkan harapan tentang apa saja hasil kontribusi sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dan pentingnya riset, yang pertama memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. 2. Membantu mengidentifikasikan kesenjangan. 4. Memahami replikasi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan logis kita harus melakukan replikasi. 1. Menguji temuan umum riset. 2. Menguji fasilitas temuan riset dengan populasi berbeda. 3. Menguji kecenderungan atau perubahan waktu. 4. Menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. 5. Pemilihan data atau sampel riset. Langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, yang pertama populasi, yang kedua sampel riset, yang ketiga teknik penarikan sampel. 6. Sumber dan metode pengumpulan data. 1. Jenis data. Pada kebanyakan riset, akuntansi keperlakuan jenis data dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Data subjek, B. Data fisik, C. Data dokumenter. 2. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan B. Data sekunder. 7. Validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif. 1. Validitas terbagi menjadi 4, yaitu validitas isi, predikat, konkuren, dan konstruksi. 2. Keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. 8. Metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakang hal ini adalah 1. Para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan penyebab mereka melibatkan perilaku. 2. Ukuran sampel yang kecil sangat berisiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. 1. Survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Kedua, observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang teliti. Kesembilan, memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah itu, peneliti menentukan suatu sensus atau
apel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpul informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. 10. Instrumen riset. Pengembangan konsuener atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. 1. Menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk menjawab suatu janji wawancara. Yang kedua, menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. 11. Analisis data persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadangkala hanya satu alat analisis yang dapat digunakan. Kesimpulan, riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha sistematis yang mengatur dan menyediakan masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul, yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.